Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA IT Robani, Ustaz Damia, yang berkenan pada kesempatan ini menjadi MC. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Al-Basirah, Bu Ustaz Alismaini, dan juga yang saya hormati Kepala Asrama, Ustaz Nining, serta yang bunda sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersilaturahim di kesempatan ini walaupun secara online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti pentingnya pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon izin saya akan nge-share materi supaya runtut ya pada kesempatan kali ini, yaitu kita mencoba untuk berusaha melihat kembali ya, sejauh mana peran kita pada umumnya sebagai orang tua dan bekerja sama dengan sekolah, lembaga, ataupun pesantren dalam mencapai kesuksesan Ananda. Sebagai orang tua, kita semuanya memiliki tanggung jawab, khususnya kepala keluarga, baik itu suami ataupun ayah, bapak, ya, dan juga sebagai ibu pendampingnya. Ibaratnya suami adalah sopirnya, sementara istri itu adalah navigatornya. Kitalah yang bertanggung jawab mau kemana kita bawa keluarga kita ini. Ini semacam ilustrasi apakah keluarga kita itu mau kita arahkan menuju ke surga, insya Allah, ataukah tersesat ke neraka. Na'udzubillah. Ini kita tentukan pada saat kita berada di alam dunia ini. Pada saat kita jadi di dunia inilah kita penentunya ya. Ibarat kita adalah sopir tadi, maka kita yang menentukan arah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ayat ini sering sekali kita dengarkan ya, kita baca, bahwasanya ini mengingatkan kepada kepala keluarga supaya terus berusaha menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah adibuhum wa alimuhum. Berilah pendidikan kepada mereka, pengajaran kepada mereka. Ini adalah menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Jangan sampai nanti di akhirat kita sebagai suami digugat oleh istri kita. Kita sebagai kepala keluarga digugat oleh anggota keluarga kita. Kita sebagai ayah digugat oleh anak-anak kita, naudzubillah. Maka sebelum itu semuanya harus kita persiapkan segala sesuatunya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumahnya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Begitu pula wal mar'atu ra'iyatun an baitiha.
wanita juga begitu ya, semuanya ada pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat dari para pakar pendidikan ya, ada berbagai macam pola orang tua dalam mendidik anak. Ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Elkin, bahwasanya gaya mendidik orang tua kepada anaknya ini bermacam-macam. Ada tipe orang tua yang borju, memiliki ambisi, memfasilitasi anak dengan mewah sebagai tanda kehebatan mereka. Apapun yang diinginkan anak dibelikan. Mau beli televisi dibelikan, ingin HP yang termahal dibelikan, bahkan ingin kendaraan walaupun belum punya SIM dibelikan oleh orang tua. Nah, ini adalah gaya borju. Kemudian gaya intelek, memiliki tipe percaya pendidikan yang baik harus dibayar dengan pantas, sangat peduli dan kritis terhadap kurikulum. Ini ada sisi positifnya ya. Jadi pada saat memiliki ya, orang tua memiliki kepedulian dalam hal ini, pendidikan itu yang berkualitas harus dengan harga yang pantas supaya bisa memenuhi sarana prasarana dan lain-lain. Sehingga berapapun yang dibutuhkan itu dikasih oleh orang tua. Ada gaya pendidikan oleh orang tua kepada anak selebritis. Ingin anak ikut menjadi kompetitor segala bidang. Dia memiliki jargon, anakku harus menjadi sang juara, menjadi bintang sejati, menjadi terkenal. Kemudian ada gaya orang tua mendidik anaknya supaya mandiri, mengajari untuk mencintai lingkungan, menyatu dengan semesta, supaya bisa survive ya pada saat kondisi apapun. Nah, ada juga tipe orang tua yang paranoid, bahwa pendidikan harus nyaman dan aman untuk bisa bertahan di luar rumah atau lingkungannya harus steril. Ini ada tipe-tipe sebagian daripada wali santri yang ada di kita ya. Pokoknya anaknya tidak boleh dihukum ya. Anaknya tidak boleh diskores atau anaknya tidak boleh mendapatkan poin pelanggaran. Seperti itu ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak puas itu tidak klarifikasi dulu, tapi langsung ada kekhawatiran ya. Jadi belum percaya sepenuhnya dengan lembaga atau dengan asrama, dengan pondoknya. Ada tipe orang tua yang instan, yaitu orang sukses karirnya, namun pendidikan orang tua rendah. Jadi mendapatkan kesuksesan ya tanpa lewat jalur pendidikan yang tinggi. Memiliki keyakinan kesuksesan itu karena bakat. Jadi tidak harus sekolah tinggi-tinggi ya. Toh orang tuanya ngapunten ya, misalnya alumni SD atau SMP tapi sukses bisnisnya misalnya ya. Punya perusahaan yang banyak misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada tipe rumpi, mudah terpengaruh dan latah dengan kelompoknya, kurang memperhatikan minat dan prestasi anak. Dan ada tipe ideal, yaitu orang tua mempunyai kenangan masa kanak-kanak yang indah, memberi stimulasi anak sesuai potensi anak, sehingga anak antusias dalam belajarnya, memberi lingkungan yang nyaman, kemudian penuh perhatian. Anak perlu proses dan waktu untuk menemukan sendiri keistimewaannya. Nah, inilah ya tipe-tipe orang tua yang bermacam-macam. Mana yang terbaik? Ya tentunya semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Tidak ada yang sempurna. Karena kita manusia bukan malaikat. Ya, mohon maaf tadi ada notifikasi ini ya tentang masa Zoom yang akan berakhir. Jadi saya tidak ada informasi awal ya. Sebenarnya ini biasanya lama waktunya ya. Tapi ini kok 8 menit lagi mati. Nanti mohon dimaklumi kalaupun termatikan, nanti bisa coba kita buka lagi ya. Mohon maaf. Kemudian catatannya bahwasanya anak
adalah bukan miniatur orang dewasa. Anak seutuhnya terkait dengan berbagai macam aspek, baik itu emosi, kemudian sosial, kognitif, fisik, dan moral yang belum dikemas secara integral. Pendidikan sejati adalah yang mampu melibatkan berbagai aspek anak sebagai kompetensi yang beragam dan unik untuk dibelajarkan. Dan proses pendidikan ini memberi semangat belajar dan keyakinan pada anak bahwa mereka mempunyai kecakapan tinggi. Pendidik akademik dan pendidik karakter sehingga anak menjadi baik dan cerdas, cemerlang hati dan otaknya. Inilah yang kita inginkan. Baik itu dari orang tua ataupun dari pihak sekolah maupun pesantren ya. Ini mari kita bersama-sama menjadi pendidik dari dua sisi, akademiknya dan karakternya. Akademik dari sisi intelektualnya, karakter dari sisi akhlaknya. Sehingga kalau dalam Islam itu kita dianjurkan untuk mengajarkan anak secara dini itu sejak usia 4 tahun ya. Mereka kita ajarkan Al-Quran, kemudian kita doktrin. Kita berusaha menjadikan Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Keberhasilan adalah hasil integrasi kedua orang tuanya. Lebih besar tanggung jawab seorang ayah dibandingkan dengan ibu. Ini yang perlu untuk kita pahami bersama. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak cerita, kisah, dialog antara ayah dan putranya. Sedangkan ibu dengan putranya itu lebih sedikit sekali, jauh perbandingannya. Ketika dulu ada seorang anak yang mencuri, maka yang dipanggil, yang bertanggung jawab adalah ayahnya pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, mari kita lakukan kerjasama antara suami istri. Suami yang membangun visi dan istri yang mengisi kerangka itu. Dulu pada saat Imam Syafi'i ditinggal wafat oleh ayahnya ketika berusia 2 tahun, namun isi kepala sang ayah sudah berpindah ke ibunya. Artinya sudah dikuasai apa keinginan ayah. Ibunya tinggal melanjutkan. Apa yang telah menjadi visi ayah dilanjutkan ibunya. Hasan al-Banna, seorang aktivis dakwah di Mesir, ya, ulama di Mesir, itu tersentuh oleh pendidikan ayahnya. Yusuf Qaradawi, beliau juga ulama Mesir yang sekarang tinggal di Qatar, beliau mengatakan, dahulu saya tidak tahu mengapa ayah mengkondisikan saya hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Gitu. Usia dini sudah dibekali dengan Al-Quran sehingga beliau mendapatkan keberhasilan di masa akan datang. Ada nasihat dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ya, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Ketika kita, orang tua ini, menitipkan anak-anak putra-putri kita ke pesantren, maka ada 5 filosofi ini, yaitu disingkat dengan titip. T yang pertama adalah TK, artinya ya kita di TK no ya, bukan TK yang negatif, bukan, tapi harus TK berpisah dengan anak yang selama ini sehari-hari bersama kita. Harus kita TK untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. Yang kedua, ikhlas. Kita serahkan anak kita itu di lembaga pendidikan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal kita serahkan ya kepada Allah Ta'ala, insya Allah mereka teropeni dengan baik ya. Selama mereka bisa ada dalam mencari ilmu, maka mereka fisabilillah akan dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya dan juga keamanannya serta yang lain-lainnya. Yang keempat, ikhtiar. Orang tua berusaha dengan semaksimal mungkin supaya ya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dengan kalau di kita bayar bulanannya, bayar daftar ulang dan sebagainya, ini tidak akan sia-sia. Yang kelima, ini percaya. Percaya dengan semaksimal mungkin ya, dalam batas-batas yang ya pokoknya maksimal lah ya. Kalau kita nggak percaya, kenapa kita sekolahkan anak kita di sini ya? Harus percaya. Insya Allah anak-anak kita dididik dengan didikan yang baik. Nah, kita gabungkan dengan sebuah penelitian ya dari seorang peneliti Stanley dari Amerika, membuat parameter 100 indikator kesuksesan seorang anak.
di mana 1 sampai 10 ini adalah kaitannya dengan kepribadian. Kalau kaitannya dengan kemampuan IP atau nilai itu faktor ke-30. Kalau IQ itu faktor ke-21, kalau pendidikan perguruan tinggi yang bagus itu faktor 23. Yang 1 sampai 10 ini ternyata banyak kaitannya dengan masalah kepribadian, tentang kejujuran, disiplin yang keras, mudah bergaul atau friendly, grapya ya, atau gampang bergaul ya. Kemudian keempat, dukungan pendamping, baik itu kalau di kita pengasuh, kemudian juga orang tua tidak lepas tangan di sini tentunya. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kecintaan pada yang dikerjakan. Ketujuh adalah kepemimpinan, ya, anak-anak dilatih di sekolah kita, di pondok kita ini dengan menjadi pemimpin dalam usia yang pada saat ini ya. Kemudian 8, kepribadian kompetitif atau mampu berkompetisi. Yang ke-9, hidup teratur di asrama, teratur, bangun mulai jam 3 tidur sampai setengah 10, ada agenda-agenda yang teratur. Itu menjadi gaya hidup mereka di masa yang datang yang positif ya. Yang ke-10, kemampuan menjual ide atau kreatif inovatif. Artinya dia memiliki kreativitas ya. Bagaimana bisa menjual idenya dan di masa yang akan datang insya Allah dia akan menjadi seorang yang sukses. Nah inilah yang berusaha untuk kita wujudkan bersama-sama yang tentunya ini perlu kerjasama semuanya ya. Baik, rupanya ini sudah selesai untuk share screen-nya ya. Jadi mohon maaf nanti barangkali termatikan Zoom-nya. Kita coba buka lagi mudah-mudahan bisa ya. Saya kembalikan waktu kepada Bumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.